Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik Bapak Ibu yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kita kembali bersyukur kepada Allah di malam hari ini. Kita bisa sama-sama belajar. Kita bisa kembali melanjutkan pertemuan kita. Dan ini adalah pertemuan yang ke-14 ya untuk pengajian praktek baca kitabnya. Dan semoga Allah berikan kita keikhlasan, keberkahan, dan juga keistiqomahan. Sehingga yang kita butuhkan adalah kita bisa terus belajar, walaupun mungkin kita sudah terbiasa dengan bacaan kitabnya, tapi ada faedah-faedah yang kita bisa ambil dari para ulama gitu ya. Oke, kita lanjut di sini ya. Kemarin itu kita sampai di menit ke berapa? Saya cek dulu. Terakhir itu di 6:17 ya, menit 6 detik ke 17. Jadi di sini kemarin summa alamu rahimakumullah annal abda. Jadi abda itu kenapa dia, ingat ya kemarin ada beberapa status atau keadaan, dia ini keadaannya mansub. Dan kenapa mansub? Karena ada anna di situ. Apa tandanya dia mansub? Yaitu harokat ujungnya di fathah gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau kita buat semacam slow motion gitu ya, atau kita buat breakdown lebih lambat, kita itu bisa mengharokati, ngasih dia fathah di ujung itu ketika kita sudah tahu dia ini statusnya apa gitu kan. Oh, mansub ya ternyata. Lalu kemudian kenapa kok mansub, dan kita juga tahu sebabnya. Oh, karena ada an di sebelumnya, baru kita bisa putuskan dia akan dikasih harokat eh, mansub atau fathah gitu ya. Boleh ya, jadi yang baru bergabung boleh menyimak saja, tidak mesti pegang pena mengharokati gitu ya. Jadi kebutuhan orang itu beda-beda gitu ya. Jadi tidak apa-apa. Kalau ada yang mau apa namanya sekalian coret-coret juga boleh. Kalaupun mau nyimak saja juga diperbolehkan gitu ya. Baik, kita lanjut ke baris berikutnya ya. Nah, ini bacanya wali hadza. Wali hadza. Maka dari itu ya. Nulahizu. Nulahizu. Di dalam bahasa Arab itu kadang ya, biasanya kata kerja yang bentuknya sekarang atau akan datang, kalau dia menunjuk kepada orang pertama yang berbicara dalam bentuk jamak, itu kami gitu ya. Biasanya di depannya itu ada nun gitu ya. Nulahid. Jadi lahadha yulahidhu. Jadi kalau di situ, jadi kadang itu kalau ditanya kata walihaza, maka dari itu, oleh karena itu gitu ya, nulahizu, ya, kita perhatikan gitu ya, atau kita cermati. Nah, dari mana muncul kata kita itu? Ya dari nunnya di situ. Jadi kata kerja itu mengandung makna kita sebagai pihak yang berbicara, orang pertama, tapi bentuknya jamak, gitu kan? Nah, ibadallah kama sebagaimana fi al-ayati yang terdapat di dalam ayat al-mutaqaddimati, sebagaimana yang tertuang atau terdapat dalam ayat gitu ya. Nah, ayat ini kan bisa kita simpulkan kasih harokat kasroh, atau tadi kan saya baca kasroh, karena sebenarnya sebelum itu kita sudah tahu bahwa al-ayah di situ dia dalam status atau keadaannya adalah majrur.
Majrur, kenapa kok bisa majrur? Karena sebelumnya ada fi, ya. Fi al-ayah. Al-mutaqaddimati. Jadi di ayat mutaqaddimah itu ayat sebelumnya. Ayat yang mana yang dimaksud? Kita lihat ya. Ada banyak ayat di sini. Ayat-ayat tentang istiqomah. Berarti sebelumnya itu kita melewati ada ayat-ayat mulai dari fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka fastaqimu ilaihi wastaghfiru innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim walahum yahzanun innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannah allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fima tastahi anfusukum walakum fiha tad'un. Jadi ada banyak ayat ya sebelumnya itu disebutkan. Jadi merefer kemana gitu ya. Merefer itu artinya menuju atau siapa yang dimaksud, ayat yang mana yang dimaksud. Nah, ketika di sini disebutkan ayat sebelumnya gitu, itu artinya sebelumnya sudah ada ayat. Makanya kita scroll up lagi itu untuk menunjukkan bahwa sebelumnya memang sudah ada ayat-ayat gitu ya. Kemudian annallaha bahwasanya Allah jalla wa ala pada saat ya lama amaro memerintahkan ibadahu hambanya. Nah ingat ya, ibadahu ini kita kasih harokat eh, fathah. Nah berarti kita bisa tandai bahwa sebenarnya ibad itu dia adalah mansub. Karena yang pakai tanda fathah itu biasanya si mansub. Atau kata yang dalam posisi nasab, mansub. Nah, kenapa dia kok bisa mansub? Sebabnya apa? Kan nggak ada anna di situ, gitu ya. Nah, ibad itu dia sebenarnya gabungan ya. Kata ibad itu gabungan dari ibad ditambah hu. Hu itu nya kalau dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia itu ada kata ganti orang. Dianya atau dia. Hu itu artinya dia tapi merefer ke laki-laki. Jadi ketika Allah Azza wa Jalla Amaroh memerintahkan ibadahu. Siapa yang diperintahkan? Yaitu hambanya. Nah, jadi di dalam kalimat ketika suatu kata dia berstatus sebagai objek. Objek itu kan bahasa gampangnya adalah yang dikenai perlakuan atau yang diberikan perlakuan. Nah, di sini Allah pihak yang memberikan perlakuan. Apa bentuk perlakuannya? Perintah. Allah memerintah. Kata kerjanya atau predikatnya, kalau bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat gitu ya, ada verbnya itu amaro, memerintahkan. Nah, berarti kan Allah memerintah. Muncul pertanyaan berikutnya, siapa yang diperintah oleh Allah? Hambanya. Maka hamba di situ berstatus nasab, ya, dia mansub. Makanya nanti kita bisa tahu, oh sebab suatu kata itu bisa dibuat dia menjadi mansub ya karena dia sebagai objek. Nah, kan puzzle kita miss lagi gitu. Jadi kita kan sebenarnya memberi harokat itu seperti kita nyusun puzzle ya. Kalau puzzle-nya utuh enak, tapi kita bingung karena puzzle-nya tidak utuh. Harokat, untuk bisa ngasih harokat, sebelumnya kita harus tahu dulu kondisi kata itu, apakah dia marfu, mansub, majrur, majzum, itu ya, itu puzzle lagi. Nah, kata itu tidak bisa kita ketahui apakah dia marfukah, mansubkah, majzum kalau kita nggak tahu sebab. Nah, sebab itu puzzle lagi. Dan sebab itu biasanya terkait dengan pertama kata sebelumnya, kata setelahnya. Sama ya. Atau konteks. Nah, itu. Nah, selain sebab yang tadi adalah satu kata-kata gitu ya, ada yang kelihatan bisa kita identifikasi fisiknya atau muncul dia di situ, ada yang nggak muncul. Nah, sebab lain kita bisa melihat dari apa? Terjemahan arti. Sehingga terjemahan itu jadi PR lagi gitu.
Makanya memang untuk bisa membaca dengan baik, kemudian menerjemahkan dengan baik, ada banyak puzzle yang kita butuh kumpulkan dan memang butuh waktu. Tapi minimal gitu ya, minimal kita memulai saja gitu. Kita mulai dan kita nggak usah putus asa. Makanya kita mulai dari yang paling ringan gitu ya. Paling ringan itu apa? Udah jadi gitu. Artinya di ujung sini itu sudah paket jadi. Paket jadinya apa? Ini dikasih teks gundul, kemudian dikasih kunci jawaban. Nah, ini nih pokoknya kalau ketemu kayak gini tuh cara bacanya lama amaro ibadahu. Gitu. Udah dikasih kunci jawaban. Mikirnya kenapa kok dibaca yang ini amaro, bukan umiro, bukan amrun, nah, bukan apalagi umaru, nah, gitu ya. Ya itu nanti ada cerita sendiri, tapi minimal kita mulai dari sini dulu. Ya nanti kalaupun mau penasaran ya mundur-mundur dikit ya. Kenapa ya kira-kira kok fathah gitu. Jadi memang ah, prosesnya itu adalah pelan-pelan gitu ya, bertahap. Yang penting adalah kata kuncinya kalau kita belajar itu kita senang dulu gitu ya. Senang sama yang kita pelajari, kemudian senang dengan cara ngajarnya, senang dengan materinya gitu. Nanti kalau kita ngerasa nyaman, itu ya insya Allah nggak akan berat gitu. Makanya kita berusaha memilih naskah-naskah yang pendek, udah ada kunci jawabannya. Ya tujuannya supaya memahami puzzle-puzzle ini nggak jadi beban gitu. Sehingga tanpa kita sadari itu kita sudah punya banyak puzzle gitu ya di kepala kita kayak terkumpul beberapa hal. Ya juga ya gitu. Mulai connect gitu ya. Oh, ini tuh Allah ini kenapa dia nasab ya? Kenapa dia nasab? Karena ada anna di situ. Nah, tapi apakah gitu ya? Apakah ini kan penampilan luar ya? Kata Allah itu dikasih harokat fathah. Tapi apakah aslinya Allah di dalam kalimat ini benar-benar mansub? Ternyata tidak. Kalau kita analisis lagi, Allah di situ aslinya dia adalah justru marfu. Nah, kenapa? Karena Allah di situ berperan sebagai fa'il atau pelaku atau subjek dari kata kerja amaro, gitu kan? Nah, tapi ya itu tadi gitu ya Allah. Tapi ketika pada saat dia sudah ada anna, dia kita bilang dia ya mansub dia secara zahir yang kita baca anallaha, nggak boleh dibaca anallahu. Nah, baik kita lanjut ya. Intinya puzzle-nya kurang lebih seperti itu supaya kita punya gambaran. Nah, pada saat di ayat sebelumnya Allah kan perintah kita untuk bil istiqomah. Untuk istiqomah, kemudian atba'a. Allah teruskan gitu ya. Potongan berikutnya itu dilanjutkan dengan apa? Atba'a zalika bi amrihim bil istighfari. Allah memerintahkan hambanya untuk istighfar. Jadi berarti kan di potongan ayat itu, oh ini ayatnya sudah dimunculkan di sini ya. Dan Allah sebutkan, ya, faqala jalla wa ala. Nah, ini sama ya kayak istighfar itu kita bisa kasih harokat. Harokat kasroh itu karena sebelumnya kita sudah punya keputusan, ini kata adalah majrur. Dan kita sudah tahu kenapa kok majrur, karena ada huruf ba di sini. Dan muncul kelihatan. Nah, ya sudah bisa kita putuskan, ini harokatnya nanti adalah kasroh. Seperti itu. Dan Allah berfirman, Wastaqimu ilaihi wastaghfiru, disuruh istiqomah, habis itu disuruh istighfar. Jadi dia satu paket. Wahaza fihi isyaratun, dan di sini ada isyarat ya. Jadi Allah ada makna tersirat ya, tersirat. Isyaratun
anna bahwasanya al-abda seorang hamba lan tidak akan atau tidak bisa yutiko. Jadi lan ini juga salah satu fungsinya seperti an, membuat kata kerja itu dalam posisi mansub sehingga akhirnya kita baca yutiko, bukan lan yutiku, tapi lan yutiko gara-gara ada lan. Jadi lan itu tadi kalau kita lihat puzzle-nya, lan itu adalah sebab yang membuat yutik itu menjadi mansub dan kemudian karena itu kita kasih harokat fathah. Nah, kurang lebih begitu alurnya gitu. Nah, lan yutiko al alistiqomata, nggak akan mampu kita itu untuk istiqomah ala at-tamami wal kamali, secara sempurna, secara utuh. Dan izla buddha, sebuah keniscayaan gitu ya, yaitu sebuah kepastian bahwa kita itu akan jatuh dalam khoto'i, kesalahan, dan juga kita jatuh dalam sikap taksiri, sikap apa, kurang maksimal, ya enggak totalitas dan seterusnya. Dan itu kita akui, kita kadang ya berbuat dosa, kita kadang berbuat salah. Nah, bagaimana solusinya? Allah kasih solusi di dalam ayat tadi, yaitu adalah istaghfiru, minta ampun, istighfar, itu solusinya. Dan Rasul mengabarkan bahwa setiap anak Adam, yaitu setiap manusia tanpa pengecualian sekalipun, khata, mereka adalah orang yang banyak sekali melakukan kesalahan. Bukan sekedar khati, ya, bukan sekedar mereka melakukan kesalahan, tapi kesalahan-kesalahan yang dilakukan manusia itu udah nggak karuan, banyak sekali. Tapi kemudian Rasul berikan eh, apa namanya solusi, orang yang melakukan salah yang terbaik itu adalah yang tawabun, yang banyak beristighfar. Maka dari itu walihada jaa fi al-hadisi as-sahihi. Jadi maka dari itu gitu ya, terdapat sebuah hadis atau terdapat keterangan di dalam hadis sahih anin nabi, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi sama ya kayak kalau kita bicara menerjemahkan itu sebenarnya ada di tataran ijtihad ya. Ijtihad itu artinya nggak ada rumus baku sebenarnya. Lebih ke nilai rasa gitu ya. Makanya kalau kita mau menyalahkan orang menerjemah, kadang agak susah. Yang penting esensinya dapat gitu. Walaupun mungkin posisi atau redaksi yang dia pilih kadang nggak plek sama gitu ya. Karena terjemah itu kalau letter lag itu justru nggak enak gitu. Seperti ini misalkan walihaza jaa, ya. Jaa mungkin ya umumnya kita lihat ya di kamus itu datang ya, atau berasal atau apalagi kalau kita lihat ya di kamus. Nah, kita cek. Tapi kan nggak mungkin kita terjemahkan dengan datang gitu ya. Tiba, muncul, ja'afi. Ja'afi itu disebutkan. Nah, jadi kadang ya di dalam bahasa Arab itu ketika suatu kata dikombinasikan, kalau bahasa Inggris itu apa ya, frasa ya atau apa, idiom ya. Jadi ada idiom atau nggak tahu saya apa namanya, tapi intinya suatu kata itu kalau ja'a ditambah bi, jadi artinya kata ja'a diikuti dengan huruf bi, itu kadang arti yang lebih pas adalah membawa, mengambil, mendapatkan gitu ya. Ja'a bil
apa bil kolam atau yang lain. Ya bisa saja diartikan membawa. Tapi ketika ja'a fi, setelah kata ja'a itu diikuti oleh kata fi, ya. Ini kalau diartikan datang atau tiba atau muncul itu nggak enak atau nggak pas. Terus yang pas apa? Ya di kamus disebutkan ja'a fi itu artinya disebutkan. Sehingga maka dari itu ja'a fi disebutkan al hadisi sahih pada hadis yang sahih. Nah, jadi kadang kalaupun kita nggak menguasai gitu ya, ini kata kerja ini ditambah apa itu maknanya apa, tapi kalau kita eh, bisa merasa gitu ya, nggak mungkin ini diterjemahin datang gitu. Pasti kalau nggak dicantumkan, disebutkan, maka dari itu dinukil gitu ya, disampaikan atau terdapat, bisa kita juga bilang gitu kan. Makanya ada hadis sahih dari Nabi, ya itu malah lebih enak, orang paham gitu ya. Kalau kita artikan ja'a fi al hadis sahih, ya makanya atau dan ada hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, annahu qala, annahu qala bahwasanya beliau bersabda. Nah, istaqimu walan tuhsu. Dan kemudian ketahuilah kata Rasul ya, amalan kalian yang paling baik yaitu apa? Salat gitu ya. Sebentar saya cek. Dan juga kemudian Rasul sebutkan, dan tidak mungkin ada orang yang menjaga wudhunya kecuali dia adalah orang yang beriman gitu ya. Atau nanti ini mau diputar balik bisa juga, dan hanya orang beriman yang menjaga wudhunya itu. Jadi kadang bisa saja diputar balik, walaupun mungkin nanti secara makna atau nilai rasa bisa jadi berbeda gitu ya. Makanya ketika kita menerjemahkan sesuatu itu kadang kita butuh bahasa asalnya yang baik dan juga butuh bahasa yang dituju juga baik gitu ya. Dan di dalam hadis ini ya, wa fi hadza al hadisi ibadallahi, wahai hamba Allah, jadi ada semacam peringatan gitu ya untuk orang yang mustaqim. Jadi mustaqim, jadi ihdinas siratal mustaqim di dalam Al-Fatihah itu ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina. Nah, jadi untuk orang-orang yang mustaqim, orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan Allah kepada Allah ya, istiqomah dalam melakukan ketaatan. Jadi ala taatillah, apa yang eh, per, perlu diperhatikan oleh orang yang istiqomah yaitu adalah an yujahida nafsahu, yaitu dia berusaha apa namanya, memaksa dirinya atau berusaha menjaga dirinya secara maksimal untuk apa? Ala al-muhafazati, menjaga ala faro. Nah, saya cek lagi ya. Kata ini diharokati apa oleh Syekh? Faraididdin ya. Jadi menjaga apa saja yang fardu atau hal-hal yang wajib di dalam agama kita,
dan hal-hal yang itu merupakan kewajiban di dalam Islam. Dan juga kita tidak melalaikan gitu ya, mengabaikan hal itu sedikit pun ya. Jadi fa innaha akbaru rafidin lahu wa aunun ala al muhafazati alal istiqomati. Jadi di sini dijelasin bahwa apa saja pilar ya atau apa saja ikhtiar yang kita bisa upayakan secara maksimal untuk menjaga agar kita bisa semakin istiqomah, maka jawabannya yang pertama adalah kita berusaha menjaga ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Apa saja ya, fardu ain itu bentuknya apa yang sehari-hari ya, sholat. Yang wajib lagi apa kalau kita misalkan ya menutup aurat, apalagi yang wajib meninggalkan dan seterusnya gitu ya. Tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Maka ini termasuk hal yang punya pengaruh cukup besar sebenarnya terhadap keistiqomahan kita. Nah, jadi sholat, ibadallah, wal wudu'u dan wudu gitu ya. Dan umumu faraidi al-islami dan juga amaliyah-amaliyah yang sifatnya wajib di dalam Islam secara umum gitu ya. Itu merupakan ya, itu semua merupakan a'zamu aunin, hal yang sangat membantu atau sangat menolong kita gitu ya. Untuk apa? Ala al-istiqomah. Istiqomah. Jadi mesinnya kita bisa istiqomah itu ya salah satunya menjaga yang wajib-wajib tadi. Untuk melakukan ya ala taatillah, taat kepada Allah. Wa ta'ammal hada al makna. Dan hendaknya kita perhatikan gitu ya, poin ini atau makna ini di dalam firman Allah. Fi qoulillahi jalla wa ala. Jadi pesan itu juga sebenarnya seperti yang Allah tegaskan di dalam Al-Quran ya. Senada juga sebenarnya. Maka minta tolonglah kalian, bantulah diri kalian dengan apa? Dengan melakukan sabar dan melakukan sholat. Itu cara kita apa? Supaya kita itu diberikan kekuatan. Ibadallahi inna al-inhirafa. Sesungguhnya berpalingnya kita dari apa? Dari istiqomah lahu manhayani. Jadi kita itu kalau nggak istiqomah itu ya hanya ada dua kemungkinan saja kondisinya gitu ya. Yang pertama adalah ingat ya istiqomah adalah jalan yang lurus. Yang pertama adalah manhan.
ila jihati al-ghuluwi fi dinillahi. Kita itu berlebihan, ghulu ya. Ghulu itu biasanya ekstrim ke kanan. Kenapa kok ekstrim kanan gitu ya? Kanan itu kan identik dengan yang baik. Nah, orang-orang yang tidak istiqomah itu kadang yang membuat dia tidak istiqomah adalah karena dia terlalu ekstrim dalam melakukan kebaikan. Jadi berlebihan kadarnya, ya. Dan satu lagi ada sisi yang ila jihati, dia nggak bisa istiqomah gara-gara apa? Karena dia melakukan yang namanya at-tafrid wa al-idha'ati. Sikap mengabaikan, sikap melalaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Sehingga kenapa kok nggak istiqomah? Ya karena dia tidak mengerjakan kewajiban itu. Dia tidak melakukan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi ekstrim kiri berarti kalau gitu ya. Satu lagi ekstrim kanan. Dan asyaitonu arrojim, dan nggak peduli gitu ya. Yubali bi ayi al amro ini zafaro minah al abdi bi ikhrojihi anil istiqomati. Jadi pokoknya setan itu nggak urus ya gitu ya, nggak peduli sama sekali. Kamu mau ditarik atau kita ditarik ke mana gitu ya? Kita akan diarahkan ke mana gitu ya? Bisa narik kita ke ekstrim kanan atau narik ke ekstrim kiri, nggak urusan gitu. Bagi setan nggak urusan, nggak peduli. Yang penting kamu keluar gitu ya. Dan itu nanti biasanya ya sesuai dengan kecenderungan masing-masing gitu. Karena setan itu kan ketika ini ya menggoda manusia, mereka itu jam terbangnya udah bukan lagi 10.000 jam terbang gitu. Bayangkan dia menggodanya itu dari zamannya Nabi Adam. Nah, bumi ini aja ya, kita sudah berapa ribu Masehi misalkan. 2023 itu Masehi itu. Itu berapa ribu jam terbang gitu ya. Sehingga kalau kita boleh analogikan gitu ya. Orang profesional di zaman kita yang dia sudah setiap hari itu aja dikerjakan. Dia begitu lihat ya, kambing dari jarak 100 meter gitu. Karena dia pedagang kambing ya, tiap hari dia lihat kambing. Itu dia bisa lihat, oh itu kambing yang 100 meter di ujung gawang sana. Itu beratnya sekian, kemudian dagingnya kurang lebih sekian, usia kurang lebih sekian. Bahkan ada yang cuma dipegang. Pegang saja dia langsung tahu. Ini ya beratnya sekian. Dan ditimbang valid. Atau tukang misalkan ya, atau orang bangunan, atau teknisi gitu ya, montir. Dia mobil itu dinyalakan saja, dipencet, nyala mobilnya, dia tahu dari bunyinya saja. Masalahnya di sini, di sini, di sini, sini. Dibongkar ya benar. Nah, setan itu lebih dari itu profesional dia gitu ya. Jadi pada saat dia melihat kita gitu ya, pada saat dia memetakan, oh orang ini itu sukanya begini, orang ini kecenderungannya begini. Dipetakan sama dia dan dia akan mulai ngelihat, ya jalannya beloknya ke sini, ini cocoknya ditarik ke sini, cocoknya diiming-imingi ini. Nah, sama orang ketika ketertarikannya pada perhiasan, dia diiming-imingi misalkan, ini mobil terbaru, nggak tertarik dia. Tapi begitu diiming-imingi, ini ada perhiasan langka gitu ya, limited edition, dia tertarik. Nah sama. Makanya setan itu nggak peduli nanti, terserah. Pokoknya kamu udah nggak isi koma. Ya, seperti itu sisi pentingnya bagi setan. Nah, sawaan ilal gului
au ila al-jafai. Baik kamu mau ditarik ekstrim ke kanan, yang penting kan keluar dari jalan, belok kanan atau keluar belok kiri. Yang penting belok gitu. Terserah. Nah, sawa'an ila al-ifrati au ila at-tafriti. Sama baik nanti berlebihan dalam melakukan kewajiban, kebaikan, atau berlebihan dalam meninggalkan gitu ya. Makanya kan pada saat ada orang di zaman Nabi, dia bilang, saya akan sholat malam dan gak akan tidur. Jadi apa? Demi dia bisa ibadah, ngejar pahala, pokoknya setiap hari saya gak akan tidur. Pagi saya puasa, malam saya ibadah, sholat malam. Saya nggak akan tidur dan saya nggak akan berbuka. Demi dia merasa, ya berarti akan saya dapat pahala banyak gitu kan. Ternyata dimarah sama Nabi. Nggak gitu caranya ya. Bahkan ada yang bernazar, ya saya akan jomblo, saya nggak akan menikah. Karena menikah itu dia berpandangan nanti saya akan terganggu ini itu, sibuk ini itu, nggak bisa ibadah. Dimarah sama Rasul gitu ya. Walihada, maka dari itu, al-wajibu yang menjadi kewajiban ala abdillah bagi hamba Allah ya al-mu'mini yang beriman an iyal zaman melazimi menapaki atau senantiasa berada gitu ya di atas sirato jalannya Allah al mustaqim dan juga an yahzaro. Nah, yahzaro itu kan ini kenapa di fathah ya? Gara-gara ada an ya. Nah, dan kita harus hazar. Hazar itu kalau bahasa kita hazard. Lampu hazard itu lampu apa? Lampu sign ya. Lampu tanda hati-hati itu. Ihzar. Hati-hati kita harus waspada. Di lampu hazard ya, kalau di mobil, di kendaraan itu. Jadi kita harus yahzar, berhati-hati terhadap apa gitu ya. Dengan asyadda al-hazar. Bukan sekedar hati-hati, tapi ditambahkan di situ asyaddal hadar. Sangat-sangat berhati-hati gitu ya. Jadi kita benar-benar kalau kalau diterjemahkan ya kita harus benar-benar berhati-hati gitu atau kita harus sangat berhati-hati. Beda dengan apa namanya? Kalau diterjemahkan kita harus berhati-hati dengan kita harus sangat. Nah, jadi kata sangat itu mewakili dari kata asyad dan hazar. Jadi benar-benar gitu ya, harus sangat hati-hati. Nggak sekedar hati-hati, benar sangat berhati-hati. Jangan sampai apa? Minal inhiraf. Kita berpaling atau kita tergelincir. Ya, belok. Anisirat dari jalur yang lurus tadi. Dari jalan yang lurus tadi. Nah, sa'an ila hulu kama huwa sya'nu ahli al-khawariji. Nah, jadi ada kelompok ya, ada golongan atau firqah di kalangan umat Islam yang itu disebut dengan golongan khawarij. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang ekstrim ya sebenarnya, tapi ekstrimnya kanan gitu. Jadi mereka kurang mantep gitu ya, kalau misalkan ibadah kok malam lebih banyak tidur gitu dan yang lainnya. Intinya apa? Sampai ke tahapan ekstrim. Nah, alladzina yahkiru
ahlul istiqomah. Jadi orang-orang yang istiqomah gitu ya. Kita itu sampai yahkir, minder gitu ya. Kita itu sampai ketika ketemu orang khawarij itu kita ini minder, yahkir, sholatahum, ma'a sholatihim. Jadi kalau kita bandingkan sholat kita dengan sholatnya mereka itu kita sampai minder. Ngeri kali ya orang nih gitu ya sholatnya gitu ya. Wa kiro'ata wa kiro'atahum ma'a kiro'atihim. Nah, perhatikan. Sama-sama kiro'ah dia. Di sini sama-sama sholat. Sama-sama sholat. Ini sama-sama kiro'ah, sama-sama kiro'ah. Tapi yang di sini dibaca kiro'ata. Yang di sini dibaca kiro'ati. Sini sholata. Di sini sholati. Berbeda. Kenapa kok beda harokatnya? Ya karena memang kondisi kata itu di posisi yang berbeda keadaannya. Kemudian, ya krouna. Tapi masalahnya, ya krouna. Mereka itu orang Khawarij disifati oleh Rasul. Mereka itu membaca Al-Quran la yujawizu tarakiyahum. Itu nggak sampai lewat sini ya, kerongkongan apa tenggorokan. Jadi sekedar di mulut saja. Artinya bacaan Al-Quran mereka itu nggak membuahkan manfaat, imannya bertambah, tidak menghujam ke dalam hati. Beda kan kita ketika membaca Al-Quran, baca sekedar baca gitu, dengan ketika kita baca sambil kita hayati, kemudian kita pahami maknanya, bahkan sampai ke tahapan kita ngerasa takut, kita dengan ancaman Allah, ngerasa senang dengan janji Allah untuk orang beriman, ngerasa sampai merinding, nangis gitu ya. Itu pasti beda dengan sekedar ya udah baca-baca aja gitu ya. Nah, orang-orang yang ekstrim kanan tadi mungkin secara fisik ya penampilan kita sampai minder, tapi kata Rasul bacaan Quran mereka tidak melewati kerongkongan mereka. Tentu ini bukan bukan menjadi dasar kita main sembarangan menuding orang, enggak gitu ya. Tapi ini untuk ditembakkan atau diarahkan ke diri kita, apakah bacaan saya, sholat saya, Al-Quran saya itu udah maksimal atau belum gitu. Jadi lebih diarahkan ke diri kita sendiri. Nah, makanya waliyahzar al-abdu al-abd fi hadza al-bab min sabili ahli at-tafriti wal idhaati, sehingga kita harus benar-benar hati-hati ya. Jangan sampai kita itu jatuh atau belok ke jalan orang-orang yang tafrid ya, lalai, menyia-nyiakan. Mimman di antara atau dari kalangan ya orang-orang yang yaghshawna az-zunuba wal ma'asi. Nah, jadi lihat kata ma'asi ya. Kata ma'asi itu mau kita kasih harokat apa? Wal ma'asiyah atau ma'asi saja disukun gitu ya. Jadi ada kadang kata-kata itu dia harokatnya tersembunyi. Karena memang nggak memungkinkan untuk dikasih harokat.
Jadi orang-orang yang lalai itu apa yang terjadi pada mereka? Ya mereka tenggelam, mereka tertutup, ya, terbenam di dalam maksiat dan dosa. Fayakhrujuna rujuna min jihatiha, sehingga akibatnya apa? Kalau kita sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran, ya itu biasanya membuat kita tertarik atau terseret keluar dari apa? Ya sudah, ila tadi al istiqomati. Akhirnya apa? Ya sudah, nggak istiqomah lagi jadinya. Wa qad qala al ulama'u rahimahumullahu. Jadi para ulama itu sudah menyampaikan kepada kita atau berkata kepada kita, sesungguhnya ya, inna asyaitona, setan itu fi hadza al-babi, di dalam kasus ini atau bab ini gitu ya, yusammu al-qalb. Jadi pada saat dia melihat ya, jadi setan itu kan berusaha apa? Meracuni ya, mengotori hati kita ketika dia melihat seseorang hatinya isi komah, kan yang pertama itu dari hati ya. Muhafizan ala at-ta'ati salaka bihi maslaka at-tashaddudi fi dinillahi ila an yakhruja minal istiqomati ila at-tashaddudi. Nah, setan itu ketika melihat ya bahwa oh ini orang ini kecenderungannya berapi-api gitu ya, atau berapi-api itu ya pokoknya semangat sekali gitu ya, maka setan akan tarik kita kemana? Tawarannya apa? Ya sama seperti tadi ada sales gitu ya, orang marketing. Itu ketika melihat customer yang dia tawari apa sesuai dengan minatnya customer. Misalkan, oh ini orang dia minat utamanya adalah keluarga. Maka pada saat datang si sales dia bilang, Pak, Bapak nanti kalau beli mobil yang ini, Bapak jadi semakin dekat dengan keluarga Bapak. Dan Bapak bisa membuat anak istri nyaman. Juga nanti semakin hangat dengan keluarga. Keluarga juga enggak susah nanti, gitu-gitu. Tapi ketika minatnya adalah misalkan teman gitu ya, nah, tentu beda lagi penawarannya. Nih kalau pakai yang ini nanti sama teman itu bebas, lebih akrab macam-macam. Nah sama, setan ketika melihat orang ini kecenderungannya semangatnya lumayan tinggi ya, berapi-api, ditarik ke arah mana? Maslak atau syadud. Jadi dia menjadi orang yang saklek gitu ya. Orang yang sangat-sangat kaku gitu ya. Di dalam apa? Di dalam melakukan agama Allah Azza wa Jalla. Jadi ada batas gitu ya. Ada batas mubah, ada batas sunnah, ada batas yang kemudian wajib. Nah, kalau sesuatu itu ada di tataran mubah gitu ya. Apa ya contohnya? Maka jangan dibuat itu menjadi saklek, itu menjadi haram kalau dilakukan. Tapi orang ini senang, jadi maka setan akan tarik ke situ gitu ya. Nah, ketika misalkan gitu ya, ketemu orang yang modelnya gampang kan gitu. Wa idza ra'a fihi tahawunan. Dilihat gitu kan, di mapping lah gitu ya, di screening sama setan.
Oh, orang ini modelnya gampangan gitu ya, ngapa-ngapa ya udahlah gitu ya, gampangin dan yang lainnya. Lalu apa yang terjadi? Dan tipenya ya bisa dibilang cukup pemalas lah ya. Maka tawarannya apa? Dari setan itu adalah dia memberikan penawaran gini, udah nggak usah taat-taat lah gitu ya, capek, gitu. Enakan santai gitu. Jadi tawarannya beda kan? Sama lah kalau misalkan dia mau menjual mobil metik ke orang yang hobi tantangan nggak masuk. Tapi yang hobi tantangan ya orang yang pakai kopling gitu ya. Nah, ini kalau kamu pakai mobil kopling nih kamu tambah maco gitu ya. Laki-laki sejati, pecinta mobil. Tapi kalau orangnya malas ribet di kota, penawarannya pasti beda. Nanti di lampu merah nggak capek gitu ya. Lebih santai kakinya. Nah, orang ini ditawari oleh setan karena tahu karakternya pemalas ya. Ya sudah, diajari apa? Tarka to'at. Jadi dia ya sudah, gimana caranya ini orang meninggalkan ketaatan dan kemudian cinta kepada ma'asi wazunub. Jadi ada rasa kayak nikmat gitu ya. Ada rasa kayak nggak pengen ninggalin, nggak pengen berpisah gitu. Rasa-rasa itu yang dimunculkan. Ilaan, nah nanti tanpa disadari gitu ya. Jadi belok itu nggak langsung ini ya. Kalau kita lagi di jalan lurus, itu kadang beloknya nggak langsung banting setir kiri gitu ya. Tapi tanpa sadar tadi di tengah geser pinggir dikit, pinggir dikit, pinggir. Jadi nariknya pelan-pelan. Kadang kita nggak sadar. Tahu-tahu udah di pinggir gitu ya. Ilaan yukhrijahu sehingga akhirnya dia itu dikeluarkan dari jalan istiqomah, istiqomah ya. Min hadza as-sabili. Akhirnya apa? Dia melipir, dia minggir, ditarik keseret gara-gara apa? Ya jalur ini gitu ya. Pendekatannya ya istilahnya. Pendekatan, penawaran, godaan itu beda-beda tiap tiap orang. Tinggal kita lihat diri kita itu tipe orang yang gimana gitu ya. Apakah kita tipe orang yang berapi-api, semangat tinggi, maka besar kemungkinan peluang setan masuk nanti dari tawaran yang kita sukai. Atau kita tipikal orang yang kayaknya saya tuh gampang capek gitu ya. Hmm, Dan yang semisal pasti tawarannya nanti beda. Ibadah Allah. Sungguhnya yang menjadi kewajiban kita adalah alaina. Nah, di sini ya, ala ala itu harusnya kan kata setelahnya tadi kasroh ya. Tapi kenapa kok nunnya itu di fathah gitu? Jadi memang ada huruf-huruf yang dia nggak berubah. Jadi tetap aja dia gitu. Mau di sebelumnya ada kata apa ya tetap aja dia gitu. An-nujahida anfusana. Sehingga yang menjadi kewajiban kita adalah bagaimana kita bisa memaksa gitu ya. Kita bisa melawan diri kita agar apa? Diri kita itu bisa berada di atas jalan istiqomah dan kemudian tetap berada di atas lajur ketaatan ya kepada Allah Azza wa Jalla ala taatillah dan juga al-muhafazati senantiasa menjaga amrillah perintah-perintah Allah hazirina asyadda sorry ini yang di tasdid itu dalnya ya asyadda al-hazari sehingga benar-benar berhati-hati dan sangat waspada gitu ya dari sikap ifrat dan buat tafriti berlebihan atau melalaikan.
Tadi ekstrim kanan, gulu, wal jafa, ekstrim kiri. Ya. Wa inna, dan sesungguhnya kita, lanas alallah jalla wa ala, ya mau nggak mau gitu ya, kita pasti atau kita harus minta kepada Allah dengan nama-nama Allah ya yang maha indah, al-husna, dan sifat-sifat Allah yang ula, maha tinggi ya, agar Allah yarzuqona, memberikan atau mengkaruniakan, merezekikan kepada kita al-istiqomata ala dinihi. Jadi di antara doa yang kita panjatkan kepada Allah adalah agar kita dikaruniai istiqomah. Jadi bukan sekedar harta saja ataupun kemudian jabatan, kedudukan, tapi kita juga minta kepada Allah agar Allah karuniakan kepada kita istiqomah. Wa'an yujan nibana, dan kita berdoa semoga Allah jauhkan kita dari apa? Dari semua bentuk fitnah, godaan ya, cobaan, baik yang zahara, kelihatan dari fitnah-fitnah itu, atau yang tersembunyi, baton, ya, batin. Jadi kalau dibilang batin gitu ya, ya itu tersembunyi. Zahir atau lahir itu kelihatan. Jadi zahar, baton. Dan kita berdoa agar Allah yahdiyana, memberikan petunjuk kepada kita, yaitu jalan yang lurus. Aku lu hazal qaula, demikian yang bisa saya sampaikan gitu ya. Wa astaghfirullah li walakum, dan saya memohon ampun istighfar kepada Allah untuk diri saya, li walakum, dan untuk diri kalian, walisa iri, dan untuk semua itu ya, segenap umat Islam muslimina, min kulli, dari semua dosa. Maka beristighfarlah kalian ya. Fastaghfiruhu, fastaghfiruhu yaghfir lakum, niscaya Allah akan mengampuni kalian. Innahu, karena sesungguhnya dia adalah Al-Ghafur, zat yang maha Ghafur, maha pengampun, dan juga zat yang maha Ar-Rahim, Rahimu ya, karena Al-Ghafuru Ar-Rahim, bukan Ar-Rahim. Baik, mungkin kita cukupkan dulu ya, ini menit ke-11, detik ke-3. Nah, insyaallah nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya, tapi intinya ya ada faedah-faedah yang kita bisa dapatkan. Mungkin sebelum ditutup ya, saya sampaikan lagi puzzle yang tadi. Tujuannya kita seperti ini tuh adalah supaya kita membiasakan bagian yang sini dulu gitu ya. Bagian yang sini dulu. Nah, di sini. Ini kan sudah ada kata kuncinya ya, sudah ada harokatnya. Nah, kita terbiasa dengan puzzle ini sehingga besok kalau misalkan kita belajar nahu, belajar sorof, itu kita karena sudah ada case-nya, real nyatanya, dunia aslinya itu gimana kalau kita baca kitab, kita enak. Misalkan kita belajar ya di sini, suatu kata bisa majrur gara-gara sebab ini, sebab ini, sebab ini. Nah, kita enak nyari aja tinggal di case yang ini. Oh, wafi, ini ada fi. Tapi setelahnya haza. Terus ini kenapa di kasroh gitu. Atau kemudian tandanya nggak kelihatan, terjemahannya gitu kan. Nah,
Atau tadi misalkan sebab ini dibaca marfu apa? Nanti kita bisa lihat ini harokatnya apa gitu ya. Jadi memang butuh pembiasaan. Dan sekali lagi kunci bahasa adalah terbiasa. Bisa karena terbiasa. Sering-sering aja dengerin kayak gini ya, praktek kayak gini nggak harus apa namanya, nggak harus lama gitu ya. Dikit-dikit aja. Sepekan 1 jam, sepekan 3 jam ya, karena 3 kali itu udah cukup. So, yang penting istiqomah. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk yang sudah bergabung pada kesempatan malam ini. Semoga Allah berkahi waktunya yang Bapak Ibu berikan dan kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tutup ya Bapak Ibu sekalian.